Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah Masjid Muawanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sekarang ini kita masih memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan nang hurum, bulan nang haram, bulan nang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan menurut Allah itu ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan nang haram, nang mulia. Di antaranya itu adalah bulan Rajab. Bahkan kata para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan persiapan gasan supaya fit dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini supaya maksimal dalam menjalaninya, salah satunya harus dimulai dengan persiapan. Dan salah satu memulai persiapan tersebut yaitu di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab adalah bulan nang mulia. Di antara keistimewaan bulan Rajab yaitu dilarangnya berperang pada bulan Rajab. Menyerang kada boleh, tapi untuk mempertahankan diri ini dibolehkan dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan di bulan Rajab ini. Seseorang misalnya hendak main bola. Sebelum main bal itu ada ngarannya pemanasan. Atau hendak melakukan kegiatan apapun pasti dimulai dengan pemanasan. Maka misalkan main bal, olahraga, apabila kada dimulai dengan pemanasan, di sana terjadi karam segala macam. Awak apa ngarannya sakitan. Nah, begitu juga seseorang supaya jangan takajud lawan ibadah yang ada pada bulan Ramadan, maka persiapannya itu dimulai pada bulan Rajab. Makanya kata para ulama, bulan Rajab ini bulan penanaman benih. Orang yang hendak bertanam, maka menanam benihnya itu pada bulan Rajab. Maka bulan Sya'ban itu bulan penyiraman. Maka hasilnya nanti pada bulan Ramadan orang tersebut akan fit optimal dalam menjalankan rutinitas ibadah pada bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu ulun sudah menyampaikan tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dan ulun sampaikan sebagiannya tanda-tanda kiamat kecil.
Di antaranya itu adalah diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi, kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis nang ada di Palestina. Kemudian zuhurul fitan, akan banyaknya terjadi fitnah-fitnah. Kemudian akan banyaknya zuhur mudda'u an-nubuwah, banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar Nabi, la taqumus saah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta yub'atsu dajjaluna kadzabuna qaribun min salasin. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai dimunculakannya dajjalun, para dajjal-dajjal nang pandusta, nang mengaku sebagai nabi, qaribun min salasin, jumlahnya kurang lebih sekitar 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Sabarataan itu mengaku bahwasanya inya ini adalah Rasul Allah. Maka di antara 30 itu, ujar para ulama, nang sudah keluar di antaranya Musailamah al-Kadzab dan juga Al-Aswad al-Anasi. Ini di Yaman dan mengaku pada zaman sahabat. Jadi zaman sahabat itu sudah ada wa qatala ala aidi sahabah, dibunuh oleh sahabat radhiyallahu an. Kemudian ada juga di zamannya tabi'in, yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Sidin ini mengaku nabi. Ini zamannya zaman tabi'in. Kemudian dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Maka yang terakhir beberapa tahun itu ada muncul Mirza Ahmad Al-Qadanayani dari Hindi, Mirza Ghulam Ahmad. Ini juga mengaku nabi dan ini mengaku bahwasanya Al-Masih nang ditunggu-tunggu. Maka nanti akan banyak orang-orang nang mengaku sebagai nabi. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian di antara tanda kiamat kecil ini juga yang sudah terjadi itu adalah zuhuru naril Hijaz, keluarnya api di daerah Hijaz. Hijaz ini masuk di antaranya kota Mekah dan kota Madinah. Ini masuk juga daerah Hijaz. Dan ini sudah terjadi. Hadisnya itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta takhruju narun min ardil Hijaz. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta takhruju narun min ardil Hijaz, sampai munculnya api dari tanah Hijaz. Tadhi'u a'naqal ibil bibusra, maka saking luar biasanya api tersebut sampai-sampai menyinari pahinggulunya para busra. Maksudnya di sini bisa jadi unta-unta nang ada. Maka ujar para ulama bahari, wa qad zaharat hadhihi nar fi muntasaf al-qarnu as-sabi'. Api nang di dalam hadis ini tadi sudah keluar, sudah muncul pada tahun ke-7 Hijriyah, yaitu pada tahun 654. Wa kanat naron azimah jiddan, maka api itu sangat luar biasa sekali. Afadhal ulama mimman asara zuhuruha min ba'dihim wa fi wasfiha. Kemudian
ulama-ulama yang ada pada saat itu merenungkan tentang hadis-hadis, bisa jadi api ini adalah salah satu tanda yang dimaksud oleh hadis tadi. Banyak ulama yang meriwayatkan, diantaranya Imam Ibnu Katsir, salah satunya juga Al-Imam An-Nawawi. Maka ujar Imam An-Nawawi, Insidin menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim, kharajat fi zamanina, pada zaman kami, yaitu zamannya Imam An-Nawawi, kharajat fi zamanina narun bil Madinah, ada api di kota Madinah, sanah arba wa khamsina wa situmi'ah, yaitu pada tahun 654, wa kanat naron azimah jiddan, api itu sangat luar biasa sekali. Itu min janbil Madinah asyarqi, bagian sebelah timur Madinah atau di belakang Hurrah. Dan para ulama ini mutawatir, banyak nang meriwayatkan, menjelaskan tentang luar biasanya api tersebut. Dan saking luar biasanya, orang nang berjalan di malam hari itu kelihatan seawakan. Ini menunjukkan api ini saking luar biasanya sampai orang nang berjalan malam hari pun kelihatan seawakan. Sehingga kata para ulama, inilah tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi. Maka diantaranya juga, diantara tanda kiamat kecil itu banyaknya intisyaruz zina, tersebarnya perzinaan. Ujar Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saah", di antara tanda hari kiamat. Kemudian beliau menyatakan, "Yazhiru zina", zina ini tersebar merajalela. Kemudian juga di antara tanda kiamat adalah tanah Arab ini audu ardil arabi maruhan wa anhara. Tanah Arab ini akan menjadi subur dan banyak sungai-sungai yang mengalir. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah hatta ta'udul ardul arabi maruhan wa anhara. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi, ujar Nabi, sampai tanah Arab ini kembali menjadi maruhan, yaitu subur, wa anhara, dan banyak sungai-sungai. Ini menjelaskan kainah di tanah Arab, di antara tanda kiamat kecil itu rancak turun hujan. Amun turun hujan ini, tanah Arab ini menjadi subur. Pertama, nang kedua, banyak sungai-sungai nang muncul. Maka ketika ini terjadi, maka keluarlah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Dan di antara tanda kiamat juga akan ada orang yang menghalalkan minuman keras, minuman khamar, akan tetapi ngarannya ini diganti macam-macam. Cuman intinya adalah minuman khamar, minuman keras, nang memabukkan. Hadisnya itu adalah dari Anas radhiyallahu anhu, ujar Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ulun ini suah mendengar Nabi ini bersabda, min asyratis saah, di antara tanda kiamat adalah
yashrabul khamar. Nabi menyebutkan banyaknya orang yang meminum khamar. Di hadis lain juga Nabi ini mengatakan, la yastahilanna ta'ifatun min ummati, akan ada sekelompok orang dari umatku. Jadi lain dari umat lain, tapi umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beragama Islam. Yastahil, apa yang dihalalkan, yaitu al-khamra. Mereka ini akan menghalalkan khamar. Bi ismin yusammunaha iyaha, dengan ngaran nang diganti minol, minuman beralkohol, diganti miras dan lain-lain. Atau ngarannya apapun ngarannya, selagi unsurnya memabukkan itu disebut dengan khamar. Karena terkadang ada orang yang menghalalkan khamar selagi tidak terbuat dari anggur. Terbuat dari apapun selagi itu memabukkan maka disebut dengan khamar. Maka semalam itu sudah hampir dilegalkan minuman keras. Karena minuman keras ini meskipun ada yang menyambat, kadada orang mati gara-gara minum minuman keras asalkan sesuai dosis. Amun bujur kadada yang meninggal, tapi banyak orang itu meninggal sebabnya minuman keras, gara-gara mabuk, kada sadar membunuh orang lain, merumpak orang lain, segala macam. Sehingga tindakan kriminal itu banyak disebabkan minuman keras. Makanya Nabi itu, dari zaman Nabi itu ketika diutus menjadi Nabi, para sahabat itu sudah masyarakat Arab terbiasa dengan khamar, minuman keras. Nabi itu mengharamkan minuman keras. Namun ayatnya itu turun secara bertahap. Yang pertama ayat yang pertama turun itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan minuman keras ini ada manfaatnya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi mudaratnya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Sekedar memberitahu bahwasanya minuman keras ini banyak ada baiknya daripada baiknya. Sampai lawas itu ada sahabat, ulun kada ingat ngarannya, sahabat ini diundang makan. Setelah diundang makan segala macam, minumannya adalah khamar. Akhirnya sahabat ini minum khamar tadi. Masuk waktu sembahyang. Maka sahabat tadi imami sembahyang, jadi imam. Sekalinya tabalik-balik membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum, tak paling-paling kada tuntung-tuntung. Maka setelah itu langsung turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah buhan kalian ini minum minuman keras sedangkan parak lawan waktu sembahyang. La taqrabus shalah, jangan memaraki masjid ketika wa antum sukara, sedangkan kamu ini dalam keadaan mabuk. Yang kedua ini kada boleh mabuk parak waktu sembahyang. Amun zuhur ke asar ini masih beparakan. Asar lawan maghrib masih beparakan. Maghrib lawan isya beparakan lagi. Maka nang paling efektif buhannya ini mabuk imbah isya. Karena imbah isya lawan subuh ini waktunya panjang. Ini nang kedua. Jadi subuh ini sudah sadar. Kemudian sampai lawas hanya turun ayat yang terakhir tentang penjelasan bahwasanya
minuman khamar itu adalah najis, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhilah. Maka saat itu para sahabat nang ada membeisi minuman keras itu sabarataan dibuangi. Bahkan dibuang di jalan-jalan, ditumpah di jalan-jalan dan segala macam. Maka dari sinilah terkadang para ulama berkesimpulan bahwasanya minuman keras ini najis, cuman najis maknawi, bukan najis hakiki. Amun seandainya najisnya najis hakiki, kada mungkin sahabat itu membuang banyu minuman keras di tengah jalan, otomatis terjejak oleh orang lain menjadi najis. Sehingga kata para ulama, alkohol itu najisnya najis maknawi, bukan najis hakiki. Maka inilah tahapan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras. Dan nanti pada akhir zaman akan ada orang nang membulikakan pulang bahasa minuman keras ini inya ulah caranya, kayak apa caranya supaya menjadi halal dengan tipu daya nang dilakukan. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Masih banyak tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian ketika tanda-tanda kiamat kecil ini sudah tuntung, maka langsung masuk tanda kiamat besar. Bedanya tanda kiamat kecil lawan tanda kiamat besar, amun tanda kiamat besar ini berurutan. Satu tanda keluar, maka langsung keluar tanda yang lain. Tanda kedua, ketiga, langsung keluar tanda ketiga, sampai keluar 10 tanda. Maka yang pertama itu adalah tanda kiamat besar. Yang pertama itu adalah Al-Masihud Dajjal. Akan keluarnya keluarnya Dajjal, Masih Ad-Dajjal. Dajjal ini dari kata dajalah, yang artinya melakukan perbuatan dusta. Dajjal ini akan membawa fitnah yang sangat luar biasa. Sebelah kanan sidin ada api, sebelah kiri sidin ada sungai. Dajjal ini kawa menghidupakan orang yang sudah meninggal dunia, kawa menurunkan hujan dengan isyarat tangan. Makanya ujar Nabi, apabila kita ini mendengar ada Dajjal di satu daerah, maka jangan berparak ke daerah tersebut, beugah. Jangan sampai merasa imannya ini kuat. Sekuat apapun iman seseorang, apabila tetamu Dajjal, itu kemungkinan besar pasti mengumpati Dajjal. Maka orang yang hendak mengumpati Dajjal itu akan tersiksa. Dan orang yang hendak mengumpati Dajjal itu akan tersiksa. Sebaliknya, orang yang mengumpati Dajjal dengan isyarat Dajjal, tanah itu bisa menjadi subur. Memang Allah berikan ujian kepada Dajjal tersebut. Dan di antara ciri-cirinya, Dajjal ini adalah sifatnya itu adalah annahu rajulun, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian syabun, pemuda, kada tuha, masih anom. Ahmar, kemerah-merahan. Qasirun, awaknya ini pinah handap. Ja'dur ro'si, rambutnya Dajjal ini kariting. Ajla jabhah, jadi dahinya ini menonjol. Kemudian ada tertulis maktubun baina ainaihi, di antara matanya ini ada tulisan kaf, fa dan ro, bihurufil muqatta'ah, dengan huruf nang terputus. Jadi kaf sauting,
fa sauting, ra sauting. Hurufnya ini terputus. Maka orang nang beriman meskipun kada bisa membaca, kada bisa menulis, pasti kawa membaca tulisan tersebut. Kaf, fa, dan ro. Maka Dajjal ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Makanya kita ini dianjurkan ketika hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Salah satu hikmahnya itu adalah supaya terhindar dari fitnahnya Dajjal. Begitu juga terkadang setelah sembahyang tahiyat yang kedua terakhir itu kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri, dan demi buruknya fitnatil masihid dajjal, fitnahnya Dajjal. Karena memang fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Maka Dajjal ini kadakawa masuk ke kota Makkah dan ke kota Madinah. Dalam sebuah hadis, Dajjal ini suah hendak masuk ke kota Madinah. Cuman perbatasan tanah haram ini dijaga oleh para malaikat. Ketika Dajjal ini hendak masuk, itu dihalangi oleh para malaikat sehingga Dajjal ini kadakawa masuk ke kota Madinah. Saat itu pengikutnya sudah banyak. Karena kadakawa masuk, akhirnya Dajjal ini naik ke atas gunung di luar tanah haram. Allahu alam gunungnya di mana. Ada yang menyambat istana raja, macam-macam. Cuman yang jelas di hadis itu Dajjal naik ke atas gunung di luar dari tanah haram. Maka ketika naik ke atas gunung, Dajjal ini menyambat kepada pengikutnya, apakah buhan pian melihat istana nang warna putih itu? Makanya ujar pengikutnya, iya wahai Dajjal, kami melihat. Ujar Dajjal, itu adalah istananya Muhammad. Karena memang kota Madinah dari luar, dari atas, itu kelihatannya putih. Maka Dajjal itu menghantarkan batis. Dihantarkan ke gunung, kemudian Madinah itu terjadi gempa bumi. Maka keluaran sabarataan orang munafik yang ada di kota Madinah. Di tanah haram itu, orang munafik itu sabarataan keluar, kemudian mengumpati Dajjal. Sehingga yang tersisa di kota Madinah itu adalah orang-orang yang bujur-bujur beriman. Pernah suatu ketika dijelaskan dalam sebuah hadis, ada seorang pemuda ini keluar dari batas tanah haram, ditangkap oleh Dajjal. Setelah itu disuruh mengakui Dajjal ini Tuhan. Ujar orang tadi, pian ini Dajjal nang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kada hakun mengakui, laki-laki tadi dibelah dua, antara kepala awak dibelah dua. Maka Dajjal ini berjalan di tengah-tengah. Pokoknya dengan alat nang tajam. Imbah dibalah, ujar Dajjal menyatu. Maka nang tabalah tadi tabulik bahasa dan hidup. Ini adalah fitnahnya Dajjal. Makanya ujar Dajjal, apakah pian sekarang yakin bahwasanya saya ini adalah Tuhan? Maka ujar laki-laki tadi, justru ulun ini tambah yakin bahwa pian ini Dajjal nang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka karena Dajjal ini kadakawa mempengaruhi laki-laki tadi, kadakawa masuk ke kota Madinah, akhirnya Dajjal ini tulak ke daerah Syam, di Babulut ngarannya. Dijelaskan itu daerah Babulut, karena memang tanda-tanda kiamat itu paling banyak di daerah Syam,
Palestina dan sekitarnya, yaitu daerah Syam. Itu paling banyak terjadi tanda-tanda kiamat. Setelah itu di kota Madinah itu tiba-tiba ada seseorang, ngarannya adalah Muhammad bin Abdillah. Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki ini menjadi soleh, menjadi berilmu. Di antara julukannya itu adalah Al-Masih, yaitu Al-Masih. Maka disuruhlah laki-laki tadi memimpin supaya melawan Dajjal. Laki-laki ini kadahapun akhirnya sidin tulak berumrah, tawaf. Setelah tawaf makin banyak orang nang mendesak menyuruh sidin ini memimpin untuk melawan Dajjal. Akhirnya hakun. Maka tulaklah mereka ini ke daerah Palestina untuk menyerang Dajjal. Ketika mereka ke sana sampai di daerah Damaskus, yaitu di Manaratul Baydha, di menara putih, tiang putih, maka langsung turun tanda kiamat yang kedua, yaitu nuzul Isa alaihi salam. Nabi Isa ini turun mengutii dua tongkat dengan para malaikat, sayapnya para malaikat. Itu ketika sambahyang asar. Maka ketika Nabi Isa ini turun, mulailah Nabi Isa memimpin untuk menyerang Dajjal. Dajjal ini kada tahu bahwasanya nang hendak menyerangnya ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Cuman nang Dajjal tahu umurnya ini sudah separak habis, sudah sampai ketika berjumpa dengan Nabi Isa. Karena Dajjal ini apabila bertemu lawan Nabi Isa, di hadis itu dijelaskan meleleh awaknya Dajjal sebagaimana timah nang dipanasakan lawan api. Dzaba kama yazubu ar-rasas. Maka ketika Nabi Isa itu mulai masuk ke pintu gerbang Babulut, karena Dajjal ini kada tahu nang datang itu adalah Nabi Isa, maka Dajjal ini nang menghadapi pamulaan. Ketika pintu tersebut dibuka, ternyata nang sidin lihat pertama kali adalah Nabi Isa alaihi salam. Melihat itu Dajjal langsung buka. Disasah oleh Nabi Isa. Ketika buka otomatis awak Dajjal ini meleleh. Kemudian dibunuh oleh Nabi Isa, ditombak di antara dua mata, di pelipis. Maka saat itu ketika Dajjal ini sudah meninggal, dunia ini dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan binatang-binatang nang najis, nang kaya babi, nang kaya anjing, itu sabarataan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka dunia ini dipimpin dalam dalam kondisi adil, yaitu di bawah kepemimpinannya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu muncullah khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku. Suku pertama Ya'juj, suku kedua itu adalah Ma'juj. Ini takurung di antara dua gunung. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini menggali supaya keluar. Ketika melihat dunia ini ada lubang kalapahan, isok pulang kita menggali biasa. Isoknya inya bangun, tak tutup pulang biasa. Sampai satu ketika pada saatnya Allah izinkan Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Di antara ciri-cirinya Ya'juj dan Ma'juj ini memakan apa aja nang kawa dimakan. Itu sabarataan dimakannya. Dan juga jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj ini sangat banyak. Kata para ulama,
Ya'juj dan Ma'juj ini meninggal ketika berisi anak 1000. Anaknya 1000 hanya meninggal saikung Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan suatu ketika dijelaskan kata para ulama, Ya'juj dan Ma'juj ini melalui sungai. Saking banyaknya jumlahnya, belum habis rombongan buahannya lalu, sungainya ini sudah kering diminum. Saking banyaknya jumlahnya. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj ini membunuh sabarataan orang nang lain dari kelompoknya. Maka manusia ini dibunuhi sabarataan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Nabi Isa itu kadakawa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Nabi Isa ini naik ke Bukit Tursina. Karena gunungnya itu terbatas, naik itu terbatas, maka sisanya itu banyak dibunuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa ini berdoa kepada Allah supaya dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah kabulkan doanya Nabi Isa. Kemudian Allah kirimkan hama, sejenis virus, sejenis hama, binatang halus. Maka binatang ini menyebar ke Ya'juj dan Ma'juj, sehingga orang yang kena virus hama tersebut pasti akan meninggal dunia. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini meninggal dunia sabarataan. Maka jasadnya ini banyak berhamburan. Kemudian Allah kirimakan burung. Burungnya ini pahinggulunya panjang, muntungnya panjang. Maka setiap burung itu membawa jasadnya Ya'juj dan Ma'juj, diambil, dibuang ke lautan. Ketika sudah bersih, masih tersisa darah-darah segala macam. Maka kemudian Allah turunkan hujan. Allah kirimakan hujan, kemudian dunia ini menjadi bersih dan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian Nabi Isa ini meninggal dunia. Sidin wafat, maka langsung apabila satu kelompok nabinya itu meninggal, biasanya ada orang-orang yang melakukan kekufuran. Maka mulai orang ini melakukan kekufuran pulang bahasa, melakukan kesalahan-kesalahan, maka langsung muncul tanda kiamat yang berikutnya, yaitu khurujud dabbah, keluarnya binatang melata. Kata para ulama, di antara ciri-cirinya ini, binatangnya ini berisi bulu nang labat. Bulunya ini labat dan bepandir sebagaimana manusia ini bepandir. Kawak bepandir nang kaya manusia. Dan menasihati sabarataan orang-orang nang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati oleh binatang melata tersebut. Disuruh kembali kepada Allah, disuruh bertaubat kepada Allah. Maka tahu binatang melata ini siapa yang melakukan kekufuran, siapa yang kada melakukan. Yang melakukan kekufuran tadi didatangi sabarataan oleh binatang-binatang melata tersebut. Sampai atas izin Allah, Allah lenyapkan binatang melata tersebut, maka langsung terjadi 3 longsor. Al-khusufatus salasah, 3 longsor. Yang pertama khasfun bil maghrib, khasfun bil masyrik, longsor di daerah timur. Cuman kita kada tahu di mana andaknya. Timur ini sebelah mana? Apakah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, kada tahu. Intinya daerah timur. Kemudian wa khasfun bil maghrib, longsor di daerah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan longsor terjadi di tanah Arab.
longsornya ini terjadi secara bersamaan, baik nang di timur, nang di barat, maupun nang di Jaziratul Arab. Maka ketika terjadi longsor sudah, maka langsung muncul tanda kiamat berikutnya, yaitu ad-dukhan, yaitu akan terjadi kabut. Sudah bisa nih, Pak? Apaan? Iya deh. Langsung terjadi asap, akan ada asap. Maaf, setelah terjadi khusufatus salasah, longsor tadi, ada para ulama yang mengatakan sedikit lagi khurujun nar, keluarnya api di daerah Yaman. Yang pertama tanda kiamat kecil itu api di Madinah, ini keluar api di Yaman. Apinya sangat luar biasa. Setelah terjadi api tersebut, hanyar muncul ad-dukhan, hanya terjadi kabut, terjadi asap kabut di dunia ini. Maka yang terakhir hanyar tulu'u syamsi min maghribiha, matahari itu terbit dari arah barat. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, ini adalah orang itu taubatnya pada lagi diterima. Dan orang yang hidup di akhir ini adalah seburuk-buruknya manusia. Setelah itu langsung terjadi proses kiamat. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dajjal tadi apakah makhluk baru atau manusia? Apa ya? Dajjal itu apakah makhluk baru atau makhluk manusia? Dajjal ini dari manusia, cuman Dajjal ini memiliki keistimewaan. Sama nang kayak manusia, beisi mata, beisi tangan, rambutnya keriting, ada ciri-ciri tertentu. Cuman di dahinya ini ada tulisan kafara, hurufnya terpisah. Orang nang kadi bisa membaca selagi beriman itu pasti kawa membaca tulisan tersebut. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada bujur dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dari ulun dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.